mohon izin yang mulai presentasi pagi ini, Prof. Iya, lanjut. Selamat pagi pada Dr. pada teman-teman residen. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai perawatan neurointensif terhadap pasien-pasien dengan cedera otak dan cedera spine. Jadi untuk di pertama kita akan membahas mengenai perawatan intensif pada cedera otak dan kemudian pada cedera spine. Jadi per definisi memang cedera otak itu kan merupakan cedera pada otak yang ditandai dengan trauma yang cukup signifikan di otak sehingga menyebabkan minimal paling tidak gangguan ingatan atau hingga penurunan kesadaran. Dia diklasifikasikan dengan Glasgow Coma Scale yang diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Jadi untuk di perawatan intensif, goal untuk memitigasi cedera otak. Jadi kalau cedera otak itu yang kita ingin mitigasi adalah cedera otak sekundernya, karena cedera otak primer itu kan sudah terjadi sehingga tidak bisa kita apa-apakan lagi, sehingga tujuan perawatan intensif itu sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Jadi cedera otak sekunder yang dimaksud itu bisa karena hipotensi, kemudian hipoksia, hipertensi intrakranial, dan ketidakadekuatan dari tekanan perfusi ke otak. Kemudian ini ada gambar tabel GCS, mungkin seperti yang sudah teman-teman sering ketahui. Kemudian secara neurofisiologi memang kalau kita membicarakan masalah perawatan intensif di cedera otak, kita pasti membicarakan mengenai yang namanya cerebral autoregulasi. Jadi pada gambar ini bisa dilihat bahwa autoregulasi cerebral itu dipertahankan dengan baik, artinya terjadi penyesuaian dari kaliber dari pembuluh darah itu pada tingkatan tekanan darah 50 mm Hg sistoliknya hingga ke 150. Kalau di atas 150 sudah jadi disregulasi cerebral autoregulasinya sudah rusak. Kalau di bawah 50 juga sudah terjadi kerusakan dari cerebral autoregulation. Jadi memang dia sangat berperan penting terhadap cerebral perfusion pressure pada pasien dengan cedera otak, sehingga memang tujuannya adalah memanfaatkan autoregulasi ini untuk membantu proses penyembuhan dari cedera otak itu sendiri. Namun permasalahannya adalah pada cedera otak itu terjadi gangguan dari cerebral autoregulasi. Contohnya pada gambar ini, pada gambar yang di sebelah itu kan autoregulasi otak pada kondisi normal. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan autoregulasi otak pada pasien dengan cedera kepala. Jadi bisa dilihat adalah perbedaannya adalah rentang untuk terjadinya autoregulasi itu lebih sempit pada otak yang normal itu 50 sampai 150, pada yang cedera itu 90 sampai 110. Jadi kenaikan MABP di atas 110 sudah menyebabkan gangguan autoregulasi. Dan kemudian dia grafiknya tidak datar seperti ini, lebih ke arah kenaikan. Jadi memang dia sempit dan lebih curam dia grafik untuk autoregulasi otaknya. Inilah yang menjadi permasalahan pada pasien-pasien dengan cedera kepala. Jadi tidak seperti respon dari pasien itu tidak seperti yang kita inginkan karena memang autoregulasinya sudah rusak. Kemudian kalau kita mau ngomong juga masalah perawatan intensif pada cedera kepala, kita pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya doktrin Monro-Kindi. Jadi yang untuk di grafik sebelah kiri itu merupakan komponen dari ruang intrakranial, ada otak, darah dari arteri, darah vena, dan cairan cerebrospinal. Ketika terjadi penambahan massa, entah mungkin karena pendarahan pada kasus trauma misalnya, pendarahan misalnya EDH, ICH, atau SDH, yang pertama dikorbankan adalah cairan CSF. Jadi akan dikeluarkan sebanyak 75 ml. Apabila masih belum mampu juga mengkompensasi munculnya massa baru tersebut, darah vena yang akan dikorbankan juga sebanyak 75. Kemudian setelah massa itu makin membesar atau dengan kompensasi dari CSF dan vena tidak mampu untuk mengkompensasi penambahan massa tersebut, terjadilah fase uncompensated atau decompensated. Artinya darah itu, arterial blood itu akan dikorbankan. Jadi terjadilah iskemia pada jaringan otak. Apabila memang makin bertambah juga bisa terjadi yang namanya cedera otak yang akan dikorbankan untuk keluar dari arah foramen magnum seperti itu.
dari terapinya salah satunya adalah cerebral perfusion pressure, itu harus dipertahankan 60-70 mm. Bahwa perfusion pressure itu merupakan cerebral, perhatikan hitung-hitungan ini. Nah, jadi cerebral blood flow itu sama dengan pressure per cerebral vascular resistance. Kemudian MAP, jadi MAP itu kan kita harus tahu tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Tekanan darah sistolik tambah 2 diastolik bagi 3 dikurangi ICP. ICP ini bisa kita dapatkan dengan pemasangan monitoring ICP. Jadi kita bisa dapatkan angka real dari CPP. Nah, CPP itu goalnya kalau di perawat itu sampai 70 mm Hg. Kemudian untuk ICP sendiri, goalnya adalah di bawah 20 mm Hg. Nah, untuk bisa mencapai ini ada namanya first line treatment, yaitu kita memposisikan kepala pasien di posisi netral. Kemudian kepalanya itu dinaikkan sebanyak 30 derajat. Meluruskan kepala sehingga vena jugula itu dapat mengalirkan darah dari otak itu lebih lancar ke arah jantung sehingga tekanan intrakranial dapat menurun. Kemudian PaCO2 dipertahankan 35 sampai 40 sehingga tidak terjadi vasodilatasi atau cerebral dilatasi yang berlebihan. Kemudian pemberian analgesia dan sedasi farmakologis. Jadi analgesia dan sedasi ini bertujuan untuk menurunkan rilis dari katekolamin sehingga pada akhirnya akan menurunkan tekanan intrakranial. Dan pemberian terapi-terapi hiperosmolar seperti manitol dan hipertonik salin. Nah, seperti tadi saya jelaskan, untuk memaksimalkan venous blood outflow dari kepala hingga melakukan ACP, kemudian nyeri dan agitasi itu mengindus peningkatan tekanan darah, mengindus peningkatan ICP, mengindus peningkatan temperatur. Seperti kita ketahui, peningkatan temperatur selain akan meningkatkan metabolisme di otak, juga akan memperlambat pelepasan oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan terjadinya iskemia dari otak. Kemudian agitasi juga menyebabkan terjadinya resisten dari penggunaan ventilator. Padahal sebenarnya tujuan kita menggunakan ventilator adalah mengontrol ventilasi dan mengontrol PCO2, tapi pada pasien agitasi itu sekarang dia bisa melawan sehingga itu tidak bisa terjadi. Pada akhirnya apabila ini semua terjadi akan menyebabkan secondary brain injury. Kita bisa memberikan propofol untuk melakukan sedasi, dexmedetomidine juga bisa, fentanyl juga untuk penyeri juga bisa. Kemudian untuk hiperosmolar terapi bisa diberikan manitol dosis 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Hipertonik salin bisa dengan NaCl 3% secara kontinu atau pemberian NaCl 23,4% 30 cc bolus melalui CVC, karena kalau ini terlalu pekat jadi harus lewat CVC. Manitol dan hipertonik salin ada dua efek, ada osmotic efek dan ada efek rheologis. Kalau efek osmotik mungkin sudah sering dikenal, itu menyebabkan terjadinya perbedaan gradien kekentalan di antara intravaskular dan interstisial sehingga pada akhirnya nanti cairan-cairan di interstisial akan tertarik ke intravaskular. Kalau efek rheologi dari manitol dan hipertonik salin adalah kemampuannya untuk sebagai plasma expander ya. Kemudian mengurangi hematokrit, meningkatkan kemampuan perubahan bentuk dari RBC. Jadi RBC bisa berubah bentuk, artinya lebih fleksibel dia. Kemudian terjadi vasokonstriksi dari arteriol. Kemudian kalau misalnya first line treatment tidak bisa menurunkan ICP hingga di bawah 20, kita lakukan second line treatment dengan pemberian neuromuscular blockade seperti rocuronium, atracurium, tecuronium seperti itu. Kemudian pemberian hiperventilasi dengan target PaCO2 di antara 30 sampai 35, mengaturnya bisa dengan ventilator. Kemudian hipotermia dengan temperatur di bawah 36,5 tapi tetap di atas 35,5, hipotermia ringan untuk menurunkan metabolisme dari otak. Kemudian pemberian barbiturat untuk mengindus koma barbiturat atau burst suppression. Dan yang paling terakhir adalah lakukannya dekompresif craniotomy, yaitu kita membuka tulangnya hingga ke frontobasal dan temporobasal untuk menemukan tekanan intrakranial. Ya, tata cara pemberiannya diberikan tesido sebanyak 10 mg per kilogram berat badan, kemudian dilanjutkan dengan infusion sebanyak 1 mg per kilogram berat badan, kemudian terakhirnya elektrografi.
miligram per kilogram berat badan sekitar 30 sampai 60 menit sehingga totalnya menjadi 20 miligram per kilogram berat badan. Kemudian ada namanya PbTO2, ini mengukur tekanan di oksigen di jaringan otak. Targetnya adalah di atas 20 mm Hg. Hal ini bisa dicapai dengan mengadjust atau menyesuaikan setting dari ventilator, kemudian meningkatkan CPP, entah dengan meningkatkan MABP atau menurunkan ICP, transfusi RBC bila dia HB-nya di bawah 10, karena kalau HB di bawah 10 otomatis oksigen yang dibawa ke otak itu akan menurun sehingga diperlukan darah atau HB yang cukup di atas 10 targetnya untuk meningkatkan hantaran oksigen ke otak. Kemudian mengontrol temperatur seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa apabila pasien mengalami demam, jelas oksigen itu akan lebih susah untuk dilepaskan oleh HB ke jaringan, sehingga temperatur juga harus dikontrol. Kemudian goal yang lain adalah saturasi oksigen atau harus di atas 90%, kemudian core body temperatur harus di bawah 38,5 untuk memperbaiki atau memudahkan pelepasan oksigen dari HGB ke jaringan. Kemudian serum glukosa targetnya dikurang dari 180 mg per desiliter. Memang pada pasien cedera otak itu sering sekali terjadi yang namanya hiperglisemia karena adanya aktivasi dari sistem saraf simpatik sehingga menyebabkan katekolamin rilis. Katekolamin rilis menyebabkan terjadinya hiperglisemia entah melalui keluarnya kortisol sehingga bisa terjadi hiperglisemia. Kemudian apabila terjadi hiperglisemia, terapi insulin infusion harus dimulai ketika serum glukosa itu sudah mencapai di atas 200. Untuk permasalahan di kardiovaskular sendiri, jadi pada pasien cedera kepala terjadi masif katekolamin, terjadi pelepasan katekolamin yang sangat masif. Ini bisa menyebabkan terjadinya cedera pada miokardial secara langsung atau jantung secara langsung, misalnya dengan elevasi dari CPKMB, nekrosis subendokardial, pendarahan pada otot jantung, dan iskemia pada otot jantung. Kemudian selain itu bisa terjadi hipokalemia juga. Hipokalemia ini menyebabkan efek aritmia, arrhythmogenic effect. Dapat terjadi peripheral vasoconstriction karena katekolamin, sehingga apabila terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer, terjadilah peningkatan tekanan afterload pada jantung, sehingga jantung yang di sebelah bilik ventricle sebelah kiri itu akan lebih susah untuk mengeluarkan darah melewati aorta, jadi akan terjadi kegagalan jantung pada jantung sebelah kiri. Bisa juga terjadi pulmonary vasoconstriction. Apabila terjadi vasokonstriksi pada pulmoner, akan terjadi peningkatan tekanan di intrapulmoner, pembuluh darah intrapulmoner, sehingga afterload dari tekanan di jantung kanan itu akan meningkat, sehingga akan bisa terjadi kegagalan pada jantung kanan. Apabila pasien-pasien dengan pulmonary vasoconstriction ini ditambah dengan pemberian mannitol, itu malah makin memperberat fungsi dari kerja jantung kanan, karena afterload tinggi, preload juga tinggi, sehingga terjadilah kegagalan dari jantung kanan. Nah, monitoring yang harus diberikan adalah monitoring berupa elektrokardiogram atau pemasangan CPP. Dari pulmoner sendiri, memang karena terjadi peningkatan katekolamin, terjadilah gangguan pada vascular bed pulmoner, sehingga terjadi VQ atau perfusi dan ventilasi yang abnormal atau tidak cocok. Dapat terjadi NPE juga. NPE adalah neurogenic pulmonary edema dan disfungsi pulmoner neurogenic. Jadi terkadang pada pasien cedera kepala bisa terjadi ARDS. Penyebabnya ada 4 gitu ya. Ada karena pneumonitis aspirasi, terjadinya brain tissue thromboplastin, dan pelepasan dari tisu plasminogen aktivator, terjadinya embolisasi tulang, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan patah tulang panjang, dan memang karena penyebabnya karena memang cedera akibat efek dari katekolamin langsung. Kemudian pada goal-goal terapi dari beberapa parameter untuk fungsi paru, saturasi di atas 95, PO2 di atas 100, AV gradient, AVDO2 itu 2-4 ml/%, saturasi pada vena sentral 60-80%, pulmonary shunt kurang dari 15%. Pulmonary shunt ini adalah bisa dilihat dari perbedaan antara kadar oksigen di arteri pulmonaris dan vena pulmonaris. Jadi bisa dilihat seperti itu. Jadi dia harus melakukan pemasangan Swan Ganz catheter. Kemudian PIP ini adalah positive inspiratory pressure harus kurang dari 20 mm Hg. Karena kalau terlalu tinggi juga artinya dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk
menyebabkan pasien itu inspirasi melalui mesin ventilator. Kemudian untuk ventilatory support-nya dikatakan di sana sebaiknya sih sefisiologis mungkin, yaitu adalah kecil dan lebih sering inspirasi dengan tidal volume 10-12 ml per kilogram dengan respiratory rate 10-12 nafas per menit. Terkadang bisa diperlukan volume tidal yang lebih besar, tapi dengan rate yang lebih lower. Jadi dengan tidal volume 15 ml dan RR-nya 8-10. PIP juga diperlukan. Bisa kita lihat pada pasien di ICU, PIP-nya di scale 5 karena memang tidak ada permasalahan di paru. PIP ini berfungsi untuk merekrut alveoli sehingga tidak tertutup saat melakukan aspirasi. Jadi PIP-nya adalah positif and respiratory pressure. Mesin ventilator akan memberikan tekanan positif pada saat akhir ekspirasi untuk merekrut alveoli sehingga tidak terjadi kolaps. Jadi tidak boleh distel di atas 15-20 karena dapat meningkatkan risiko barotrauma pada paru dan peningkatan ICP. Kemudian apabila lebih dari 30 itu sebenarnya bisa melakukan oksigenasi pada pasien ARDS atau NPI, namun terjadi peningkatan risiko untuk terjadinya pneumotoraks. Jadi pada pasien-pasien cedera kepala dengan ARDS atau NPI memang suatu dilema karena di satu sisi kita harus memberikan PIP yang tinggi untuk bisa mengoksigenasi pasien dengan baik, tapi di sisi lain dengan PIP yang terlalu tinggi ini dapat meningkatkan ICP. Memang jadi di sanalah suatu kontroversi atau suatu peran dari seorang neuroanestesi untuk bisa menentukan ini sebaiknya seperti apa penanganannya. Kemudian apabila pasien mengalami prolonged ventilation, biasanya pada pasien-pasien CKB yang mungkin sulit untuk dilakukan weaning, sebaiknya dilakukan tracheostomy untuk mengurangi risiko terjadinya aspirasi. Kemudian yang kedua alasannya adalah melakukan bronchial toilet sehingga tidak terjadi pneumonia yang terlalu lama. Kemudian untuk menurunkan risiko terjadinya cedera pada vocal cord karena bisa terjadi edem misalnya kalau terlalu lama ada ETT yang masuk. Kemudian untuk fluid and balance electrolyte, jadi stimulasi dari simpatetik ini merilis yang namanya aldosteron. Jadi kita ketahui bahwa di korteks dari medula, korteks dari adrenal itu kan ada 3 yang keluar, ada aldosteron, ada kortisol, dan ada hormon seks. Nah, jadi pada simpatetik ini bisa menyebabkan rilis dari aldosteron dan rilis dari kortisol. Kalau rilis dari kortisol, seperti yang disebut sebelumnya, dapat menyebabkan hiperglikemia. Kalau rilis dari aldosteron dapat menyebabkan retensi dari sodium, terjadi hipernatremia. Dapat terjadi kaliuresis juga. Aldosteron juga pada akhirnya akan mengaktifasi sistem renin-angiotensin. Jadi renin akan mengubah angiotensin menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan berjalan ke paru, diubah oleh ACE menjadi angiotensin 2 dan menyebabkanlah peningkatan tekanan darah, seperti itu terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga nanti akan menyebabkan cedera kepala sekunder pada akhirnya. Kemudian yang paling sering yang harus kita perhatikan pada pasien cedera kepala adalah natrium. Bisa terjadi hyponatremia atau hipernatremia. Kalau hyponatremia bisa karena cerebral short posting syndrome atau SCADH. Kalau hipernatremia karena central DI. Jadi central DI itu diabetes insipidus. Nah, untuk hiponatremia sendiri, kalau serum dikurang dari 135, itu kita harus ngecek efektif serum osmolalitinya terlebih dahulu dengan cara rumus di bawah. 2 kali Na plus K plus PUN bagi 2,8 plus glukosa dibagi 18, sehingga dapatkanlah suatu nilai. Nilai itu nanti menentukan apakah dia merupakan isotonik hiponatremia, hipotonik hiponatremia, atau hipertonik hiponatremia. Jadi bisa dibedakan. Kadang pada pasien-pasien dengan pemberian mannitol dapat terjadi hipertonik hiponatremia. Memang untuk setiap hiponatremia sebaiknya dicek dulu osmolalitasnya seperti apa, karena kita harus membedakan ini sebenarnya isotonik, hipotonik, atau hipertonik. Nah, kalau dia hipotonik itu harus dicek lagi osmolalitas dari urinnya, apakah dia di bawah 100 atau di atas 100. Nah, kalau di atas 100 baru bisa kemungkinannya SCADH atau CSW. Caranya membedakan gimana dari volume statusnya. Apabila volume statusnya menurun atau hipovolemia, itu bisa dilihat dari klinis atau bisa diukur secara objektif dengan CVC. Kalau dia hipovolemia, itu bisa kemungkinan CSW sodium pada urinarinya itu adalah lebih dari 20, namanya cerebral salt wasting. Jadi dia itu membuang-buang sodium sehingga dicek pada kencingnya itu sodiumnya lebih dari 20 mg per liter. Kalau SCADH itu volume statusnya normal atau hipervolemia.
Kemudian penanganan SIADH gimana? Penanganan SIADH secara ideal kita harus menghitung namanya solute ratio, tapi di Sangla sepertinya agak sulit karena kita tidak bisa menghitung NaK pada urin. Yang kita bisa hitung adalah plasma Na pada plasma. Jadi mungkin sudah tahu aja kalau solute ratio lebih dari 1, itu kita harus merestriksi cairan itu kurang dari 500 ml per hari. Kalau 1, 500 ke 700, kalau kurang dari 1, kurang dari 1 liter per hari. Jadi memang terapi SIADH itu adalah selain mengkoreksi hiponatreminya, juga kita harus merestriksi cairannya karena dia status cairannya adalah berlebihan. Hormon antidiuretiknya itu tidak artinya terlalu berlebihan antidiuretiknya sehingga terjadi pemekatan dari kencing. Sehingga terjadilah penumpukan cairan di intravaskular. Untuk hiponatremianya sendiri, kalau tadi itu kita merestriksi cairan, ini untuk mengkoreksi hiponatremianya. Jadi kita harus menilai dulu derajat dari hiponatremianya. Kalau kurang dari 125 itu adalah hiponatremia berat, 125 sampai 130 adalah moderate, dan 130 sampai 135 itu adalah hiponatremia ringan. Di atas 135 normal. Dicek dulu, apabila dia hiponatremia berat, dicek durasinya apakah lebih dari 48 jam atau kurang dari 48 jam. Kalau kurang dari 48 jam, artinya kalau kita memang mengobservasi pasien dengan baik, tiap hari mungkin kita cek elektrolitnya, biasanya kita bisa tahu dia tiap 24 jam itu berapa elektrolitnya. Jadi apabila dia kurang dari 48 jam, masuklah ke protokol treatment agresif namanya. Nanti akan dijelaskan. Kalau misalnya dia lebih dari 48 jam, lihat dulu simptomnya. Kalau dia berat ke protokol agresif, kalau sedang ke protokol intermediate, kalau tidak ada gejala atau asimptomatik hiponatremia itu cuma di perawatan rutin. Kalau mild sama moderate hiponatremia, lihat juga gejalanya. Kalau ada gejala, artinya seperti penurunan kesadaran, seperti itu, atau mungkin kejang, itu bisa langsung ke intermediate treatment. Kalau tidak ada gejala atau asimptomatik, itu ke rutin treatment. Untuk yang agresif treatment, itu langsung diberikan 3% salin. Jadi pada pasien-pasien hiponatremia berat, yang onsetnya kurang dari 48 jam, langsung diberikan 3% salin, diinfusi sebanyak 1-2 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian diberikan juga furosemid sebanyak 20 mg tiap 24 jam, tujuannya untuk menurunkan status volume dari pasien. Kemudian kita ngecek serum NA tiap 2-3 jam untuk menyesuaikan infusion rate dari 3% salin. Goalnya adalah meningkatkan serum sodium 1-2 mg per liter per jam, tidak melebihi 8-10 mg per liter dalam 24 jam, dan 18-20 mg per liter dalam 48 jam. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya CPM atau central pontan myelinolysis, karena memang untuk meningkatkan sodium secara cepat itu berbahaya. Sehingga ada target-target yang harus dibatasi. Kemudian untuk treatment intermediate, yang tadi saya jelaskan, itu yang pemberian dengan infus salin 0,9%, jadi normal salin. Pemberian furosemid tetap, karena memang status volumenya hipervolemia, dan cek serum sodium setiap 4 jam. Goalnya sama seperti yang sebelumnya, karena rate untuk meningkatkan sodium itu harus pelan-pelan. Kalau rutin treatment, dilakukan food restriction dengan cara menyesuaikan dengan solute rasionya, kemudian memberikan garam dan protein secara oral. Jadi bisa diberikan garam dapur itu untuk meningkatkan kadar natrium dari pasien. Ada kasus-kasus yang refraktor atau dia bengkung terhadap pemberian garam oral itu bisa diberikan demeclocycline atau colifactam. Saya juga belum tahu obatnya seperti apa, baru dengar juga. Goalnya juga sama seperti treatment yang sebelumnya. Untuk CSW, karena CSW berbeda dengan SIADH, SIADH harus merestriksi cairan, CSW harus memberikan cairan dan memberikan net positif dari balance garamnya. Kemudian tetap cegah untuk koreksi cepat karena bisa terjadi central pontan myelinolysis. Juga karena kita memberikan NaCl dalam jumlah banyak, kita juga harus aware terhadap adanya hyperchloremic acidosis. Jadi kalau Cl terlalu tinggi, karena Cl itu dia negatif ionnya, sehingga nanti ion-ion positif juga ikut naik, dan salah satunya adalah H+ yang nanti akan menemani Cl, sehingga terjadilah hyperchloremic acidosis karena peningkatan ion H. Kemudian pemberian kristaloid normal salin dengan 1-120 ml per jam. Pada kasus yang berat dapat diberikan 3% salin 25-50 cc per jam. Bisa diberikan garam. Kemudian pemberian mineralokortikoid. Jadi mineralokortikoidnya adalah derivat dari aldosteron. Seperti kita ketahui bahwa aldosteron memang dia akan
melakukan penyerapan kembali dari natrium pada kencing. Untuk nutrisi sendiri, karena pasien dengan cedera kepala mengalami hypermetabolic state meningkat 115 hingga 215%, jadi pemberian nutrisi itu harus bisa dilakukan ya seawal mungkin, karena memang permasalahan pada pasien cedera kepala kan bukan di perut, jadi bisa dilakukan enteral feeding. Karena selain mencegah terjadinya sepsis, karena kalau kita tidak melakukan enteral feeding, terjadilah kematian sel-sel dari mukosa, jadi melebar dia sel-selnya, sehingga bakteri bisa masuk lewat sana, sehingga harus diberikan enteral feeding sedini mungkin. Jadi permasalahannya pada pasien cedera kepala adalah terjadinya ekskresi dari nitrogen kira-kira 30-50 gram per hari. Kemudian metabolisme dari protein juga meningkat 75-300 gram per hari. Sehingga kita harus meningkatkan asupan dari protein dengan pemberian diet tinggi kalori, tinggi protein. Kalau mungkin di ruangan teman-teman bisa berikan itu. Aksesnya bisa nasogastric tube, orogastric tube. Perbedaannya adalah kalau nasogastric tube harus dihindari pada pasien-pasien dengan FBC fossa anterior. Kalau misalnya kita mengira pada pasien ini akan lama pemberian nutrisinya atau komanya atau kesadarannya tidak terlalu pulih dengan baik, Glasgow outcome scale-nya terlalu kecil, bisa dilakukan atau dipertimbangkan percutaneous duodenal atau gastrostomy tube untuk menghindari pemasangan orogastric tube yang terlalu lama. Kemudian untuk profilaksis pada cedera kepala ada 3, seizure, gastrointestinal, VTE. Jadi untuk kejang itu kita harus mencegah terjadinya kejang. Risk faktornya adalah faktor depres, kontusio pada korteks, cedera yang menusuk, adanya pendarahan hematoma, GTS kurang dari 10. Jadi itu seizure itu bisa menyebabkan secondary brain damage melalui peningkatan ICP, CMR, penurunan CBF, penurunan blood pressure, penurunan delivery dari oksigen, dan mempromosikan terjadinya neurotransmitter neurotoxic excitatory seperti glutamat. Itu kan menyebabkan terjadinya cedera otak seperti itu. Ada early PTS, ada late PTS. Early PTS itu 7 hari, kurang dari 7 hari. Late PTS lebih dari 7 hari. Profilaksis kejang diberikan hanya untuk mencegah early PTS. Pemberiannya dapat berupa phenytoin, levetiracetam, dan carbamazepine. Kemudian untuk profilaksis pada permasalahan gastrointestinal itu adalah mencegah terjadinya gastric ulcer formation karena terjadinya catecholamine surge. Seperti biasa karena cedera kepala terjadi catecholamine surge. Yang bisa dilakukan adalah melakukan resusitasi cairan secara baik, menginisiasi enteral feeding sedini mungkin, pemberian PPI seperti omeprazol, lansoprazol. Kalau sudah kita berikan PPI, jangan lagi berikan H2 antagonis karena tempat kerjanya sama, jadi tidak cocok kalau kita berikan PPI dan berikan H2 antagonis secara bersamaan. Kerjanya sama di sel parietal dari gaster. Kemudian H2 antagonis seperti ranitidin bisa diberikan. Ini perbedaan keduanya adalah kalau H2 antagonis menghentikan produksi HCl secara parsial, kalau PPI secara penuh. Jadi sebenarnya lebih baik PPI. Kemudian antacid untuk melindungi atau menetralkan asam lambung yang sudah ada di gaster pasien, dan sucralfate untuk melindungi lapisan dari mukosa gaster. Untuk profilaksis VTE itu bisa dilakukan secara mekanik atau farmakologik. Mekanik pemberian stocking atau alat kompresi pneumatik. Kalau farmakologik bisa diberikan enoxaparin 30 mg tiap 12 jam. Kemudian untuk melihat tanda-tanda terjadinya pulmonary embolia adalah ada demam, tachycardia, dan peningkatan pada NT-del CO2. Bagaimana cara mengeceknya? Kita harus melakukan scan ventilasi perfusi atau melakukan pulmonary angiografi. Saya lanjut ke spine terlebih dahulu. Kalau spine itu, goal terapi untuk perawatan intensif adalah mencegah terjadinya kerusakan tambahan pada medula spinalis, menstabilkan tulang belakang, dan mencegah terjadinya komplikasi sekunder. Inisial manajemen atau penataan awal pada saat dia masuk ICU itu adalah melakukan insersi CPC. CPC ini digunakan untuk mengambil darah rutin, karena kita harus mengambil darah rutin tiap hari sehingga biar tidak terjadi phlebitis atau kerusakan pada pembuluh darah di perifer. Tujuan yang kedua adalah memasukkan obat-obat intravena atau cairan yang pekat, karena memang kita terkadang pasien-pasien spine itu membutuhkan nutrisi yang pekat atau pemberian cairan-cairan elektrolit yang pekat seperti itu. Kemudian untuk mengukur tekanan dari vena sentral. Kemudian dapat dilakukan insersi dari kateter pulmonel. Ini diberikan pada orang-orang atau pasien yang memiliki hemodinamika yang tidak stabil atau terjadinya multitrauma. Jadi kalau terjadi multitrauma memang harus dipasang kateter pulmoner untuk melihat hemodinamik di pembuluh darah arteri pulmonalis dan vena pulmonalis itu sendiri.
Kemudian melakukan pemeriksaan analisis arterial blood gas, kateterisasi Foley, karena pada pasien-pasien dengan cedera medulla spinalis biasanya terjadi atonic bladder, sehingga perlu diperlukan kateterisasi Foley. Kemudian ventilasi yang di-assisted dengan menggunakan ventilator, terutama pada pasien-pasien dengan cedera servikal atas. Jadi untuk manajemen respirasinya, kita harus melihat apakah pasien ini mengalami ventilatory dysfunction. Jadi indikasi dari intubasi itu sendiri adalah terjadinya airway compromise, gagal nafas. Gagal nafas itu definisinya ada gagal nafas tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu adalah VO2-nya di bawah 60, namun PCO2 normal. Kalau tipe 2 adalah PCO2 di atas 60, tapi VO2 normal. Kemudian ada cedera medulla spinalis yang disertai dengan cedera kepala berat, itu perlu dilakukan intubasi. Kemudian permasalahan kedua adalah terjadinya batuk yang tidak efektif. Cara untuk mengatasinya adalah kita harus melakukan weaning yang gradual, pelan-pelan. Jadi ada tahap-tahapnya, contohnya pada ventilator itu PCPAP, kemudian turun ke SIMV, kemudian ke CPAP. Setelah CPAP, apnea ventilation terlebih dahulu, diberikan TEPIS. Apabila sudah semua parameter normal, baru bisa dilakukan F-tube. Kemudian kita membersihkan sekresi-sekresi dari pasien dengan menggunakan suction dan melakukan cuff assist namanya. Cuff assist bisa dilakukan dengan menepuk-nepuk dari punggung pasien sehingga dapat tercipta suatu refleks batuk. Dan posisi pasien juga harus disesuaikan, jangan tidur lurus, tapi lebih ke agak sedikit duduk agar bisa merangsang refleks batuk. Komplikasi pulmoner yang sering pada cedera medulla spinalis adalah atelektasis, pneumonia, aspirasi, edem pulmoner, dan embolisi paru. Hingga tata laksana yang diberikan dapat diberikan dengan ventilator low tidal 6-8 ml, pemberian PIP. PIP ini untuk mencegah atelektasis juga, sehingga terjadi rekrutmen dari alveoli yang cukup banyak, dan dapat dilakukan tracheostomi lebih dini untuk mencegah pneumonia dan aspirasi. Kemudian untuk monitoring untuk paru-parunya, kita perlu monitoring respiratory rate dan rhythm harus di bawah 35 kali per menit. Kemudian kita cek SpO2 di atas 90% targetnya. Cek ABG bila diperlukan. Kemudian kita harus lakukan auskultasi paru 2 kali sehari. Kemudian melakukan X-ray pulmoner bila diperlukan, dan kultur sputum dikatakan 2 kali per minggu. Jadi sudah ada suatu kayak pakemnya, namun bisa dipakai bisa tidak, tergantung dari center. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi pneumonia sedini mungkin, karena memang pneumonia apabila terjadi pada cedera spine itu memang cukup berat morbiditasnya. Kemudian kita harus memaintain pola nafas yang efektif, mobilisasi miring kiri miring kanan paling tidak tiap 2 jam. Kemudian mencegah terjadinya ileus paralitik pada pasien cedera medulla spinalis, juga bisa terjadi namanya ileus paralitik. Kemudian kita bisa memberikan CPAP atau continuous positive airway pressure dengan menggunakan pacemask tiap 2 jam, memberikan terapi inhalasi dengan ipratropium bromide, fenoterol, dan campuran NaCl 14 ml tiap 8 jam. Ini untuk memfasilitasi batuk dari pasien, kita bisa menggunakan abdominal thrust namanya. Jadi ini semua mencegah untuk terjadinya pneumonia atau penumpukan sputum di dalam paru pasien sehingga lebih mudah untuk keluar. Untuk hipotensi sendiri, memang optimal blood pressure yang disarankan adalah MAP 80-85 paling tidak selama 7 hari. Yang perlu dilakukan untuk menangani hipotensi adalah memberikan cairan dengan GOLS CVP 8 mm Hg atau PCWP atau pulmonary wedge pressure, pulmonary capillary wedge pressure sebanyak 15 mm Hg. Kalau memang tidak mampu dengan pemberian cairan, bisa diberikan infus dopamin 2 mikro per kilogram per menit. Jadi hipotensi pada pasien cedera medulla spinalis bisa banyak penyebabnya. Bisa karena shock hipovolemik, bisa karena shock obstruktif karena mungkin trauma lain misalnya seperti pneumotorak, atau paling sering karena shock neurogenik atau shock spinal. Jadi untuk pemberian dopamin infusion ini biasanya pada shock neurogenik. Jadi diberikan dopamin untuk melawan efek parasimpatis dari jeras-jeras parasimpatis
di majelis spinalis karena simpatisnya gagal pada sklerodermia sehingga parasimpatis lebih dominan sehingga diberikanlah beta-blocker. Kemudian untuk mencegah venous thromboembolism memang sering karena pasien itu misalnya lumpuh SC Asia A atau Asia B itu kan motoriknya juga sangat jelek untuk nilai secara MMT bisa 0 dia sehingga memiliki resiko tinggi untuk terjadinya thromboembolism. Untuk perawatannya sendiri memang bisa diberikan low molecular weight heparin seperti enoxaparin atau pemberian adjusted dose and fraction heparin ini digunakan untuk pasien-pasien yang sudah memang memiliki gejala DVT atau gejala tromboemboli paru. Diberikan juga device compression pneumatic, pemberian pneumatic compression device atau stocking anti-DVT. Untuk infeksi memang merupakan suatu komplikasi yang sering pada pasien SCI, biasanya melibatkan respirasi dan urinary tract respirasi karena memang tidur terlalu lama, urinary tract karena penggunaan kateter yang terlalu lama juga. Justru inilah yang paling sering menyebabkan kematian dan morbiditas pada pasien-pasien dengan SCI. Untuk UTI manajemen, kalau respiratory kan tadi sudah disebutkan di awal untuk manajemen respirasi. Kalau UTI-nya melakukan drainage dari bladder sesering mungkin atau reguler karena memang ada area retensi bladder. Jadi kalau tidak kita lakukan drainase bladder itu akan mengumpul di sana cairan kencingnya. Kemudian kalau bisa kita harus mencapai atau kita harus melepas kateter sedini mungkin kalau bisa. Jadi harus dilatih. Kemudian kultur urin secara reguler dan pemberian antibiotik agresif apabila terdapat klinis terjadinya UTI. Kemudian untuk gastrointestinal terjadi peptic ulcer, bisa diberikan H2 blocker atau PPI, dan paling tidak diberikan saat dia MRS dan dilanjutkan hingga 4 minggu. Pasien juga dapat mengalami ileus sehingga perlu dicek suara perutnya itu setiap 2 kali sehari. Kalau misalnya dia mengalami ileus paralitik, tidak boleh diberikan nutrisi enteral, harus berubah ke obat enteral terlebih dahulu dan diberikan obat-obat seperti ini, sirolitik dan distimin bromid. Jadi bromid seperti ipatrium bromid itu bisa meningkatkan gerakan usus. Kemudian ada namanya pressure sore atau ulcus decubitus terjadi karena perfusi pada kulit yang terganggu, depresi nutrisional atau nutrisi yang memang mengalami gangguan dan imobilisasi. Jadi untuk depresi nutrisi kita harus berikan nutrisi yang cukup pada pasien cedera majelis spinalis. Untuk imobilisasi kita lakukan miring kanan paling tidak setiap 2 jam. Kemudian pada area-area yang memang sering terjadi ulcus decubitus pada area-area seperti ankle, kemudian bagian punggung bawah, bagian skapula itu perlu dibantu dengan bantalan empuk untuk mencegah atau memperbaiki perfusi ke kulit yang sudah terganggu tersebut. Ada juga namanya autonomic dysreflexia. Ini gejalanya terkait dengan hipertensi paroksismal, cutaneous flushing, penglihatan yang kabur, dan mual akibat stimulus di bawah level dari cedera. Bisa mengakibatkan encephalopati, kejang, stroke, infark miokard, aritmia, dan kematian. Memang ini merupakan komplikasi yang paling berat, autonomic dysreflexia, tapi saya juga belum pernah menemukan kasusnya ini sehingga masih belum terbayang gimana kasusnya. Dan ke depannya mungkin bisa lebih teliti lagi. Mungkin sekian Prof, terima kasih. Baik, bagus sekali Eka, komprehensif hasil pembelajaran, pengayaan, dan pengalaman selama di neuro intensif. Nah, ini merupakan unggulan prodi bedah saraf. Jadi seorang SPBS lulusan prodi bedah saraf PK Unut tidak hanya mampu menangani masalah anatomi, juga paham dan mahfum tentang fisiologi pasien-pasien brain maupun spine injury. Jadi unggulan kita adalah neurotrauma. Jadi trauma head dan trauma spine itu harus sudah menjadi tidak hanya hafal, sudah mendarah daging. Termasuk perawatannya di neuro intensive care itu satu paket. Tidak mungkin kita nangani operasinya saja tanpa mengetahui bagaimana post operative care yang baik, agar bisa berdiskusi dan sharing dengan teman-teman anestesi di perifer nanti, karena tidak semua mempunyai
neurointensivis atau KNA. Nah, kalianlah yang nanti mempunyai knowledge yang tingkatnya sudah pengetahuan udah P6, jadi mampu ikut menangani pasien bila mana neurointensivis, neuroanestesiologis tidak tersedia. Silakan pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari Presiden. Izin Prof, saya Biondi Prof, izin bertanya Prof. Ya, silakan. Terima kasih Prof, terima kasih Beli atas presentasinya yang sangat lengkap untuk mengatasi pasien-pasien dengan perawatan pasien dengan cedera kepala dan cedera tulang belakang. Izin Beli bertanya, saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara bronchial toilet yang benar pada pasien yang sudah dilakukan tracheostomi, Bli? Kadang kita si slamnya itu kadang lengket banget sehingga itu mengurangi saturasi oksigen dari pasien. Kemudian yang kedua, berapa hari idealnya kita bisa mempertahankan kateter urin atau kita bisa melepasnya, goalnya sampai kapan? Kemudian apa yang harus diperhatikan? Kemudian yang ketiga, pada pasien dengan cedera kepala berat, biasanya pasien tersebut kadang pulang tidak dengan setelah dioperasi atau setelah penanganan, tidak dengan GCS-nya penuh gitu, Bli. Izin mau bertanya, GCS berapa nih sebaiknya kita biarkan kita edukasi atau kita bisa membiarkan pasien tersebut pulang, dan idealnya berapa lama perawatan selama di rumah sakit untuk pasien tersebut bisa pulang. Bagaimana kita menilai apa yang saja yang harus goal-goalnya supaya kita bisa meminta keluarga pasien untuk merawat pasien tersebut di rumah. Terima kasih, Bli. Ya, bagus pertanyaan. Terima kasih kepada Biondi. Mungkin ini ada bisa saya resume pertanyaan. Mungkin pertama itu adalah bagaimana melakukan bronchial toilet. Yang kedua, berapa lama kita memasang kateter. Kemudian yang ketiga, pasien dengan GCS berapa gitu sebaiknya ya pulang ya gitu. Sama apa saja goal yang harus kita capai untuk bisa pasien dengan cedera kepala berat atau cedera kepala sedang bisa pulang, bisa kita pulangkan untuk dirawat bersama oleh keluarga pasien. Terima kasih, Bli. Ya, untuk bronchial toilet itu sendiri memang harus sering dilakukan ya pada pasien-pasien apalagi dengan post tracheostomy, karena memang terjadi pengumpulan dari sekret di kanul tracheostominya. Ya, hal-hal itu bisa dilakukan dengan kita memberikan NaCl yang paling tidak 2 ml atau 3 ml, kita berikan spool pada area, masukkan ke dalam kanul tracheostomi itu, kemudian kita masukkan kanul suction juga. Jadi setelah di spool dengan NaCl harus langsung lakukan suction untuk mencegah terjadinya terlalu lama NaCl itu masuk ke dalam bronkus. Jadi kita masukkan 2-3 ml NaCl, kemudian kita suction, tapi jangan langsung di suction, masukkan dulu suctionnya, baru kita tarik sambil melakukan suction. Jadi bukan masuk sambil suction, enggak, masukkan dulu, baru kita narik dengan suction, dengan cara langsung suction sambil ditarik. Ini untuk mencegah terjadinya refleks parasimpatis, sehingga tidak terjadi refleks parasimpatis yang malah memperburuk pasien. Sehingga juga dimonitor juga apabila dia tadinya sudah turun, itu artinya berarti sudah harus berhenti untuk melakukan bronchial toilet karena sudah terpicu itu vagal refleksnya seperti itu. Kemudian selain bronchial toilet dengan seperti itu, sebenarnya untuk mendukung agar bronchial toilet dapat berlangsung baik itu harus dilakukan nebulisasi rutin sehingga dahak-dahaknya itu bisa lebih encer gitu. Nebulisasi rutin apabila cuma melakukan bronchial toilet sehingga tanpa melakukan nebulisasi biasanya tidak terlalu banyak sekret yang tertarik. Jadi harus dilakukan nebulisasi agar lebih encer untuk dahaknya, kemudian bisa dilakukan
bronchial toilet sehingga lebih mudah untuk melakukan suction. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, sampai berapa lama kita memasang kateter? Jadi memasang kateter harus dilakukan, kita harus melakukan bladder training sedini mungkin. Tapi dari beberapa literatur menyatakan bahwa apabila pemasangan kateter kurang dari 7 hari, itu tidak perlu dilakukan bladder training, bisa langsung dicabut. Jadi kalau kita sudah terlanjur memasang kateter, entah mungkin karena tujuannya untuk memonitor cairan dari pasien, cairan keluar dan cairan masuk, bisa lebih dari 7 hari, kita harus kalau sudah tidak diperlukan, artinya maksudnya tidak diperlukan, kita tidak perlu memonitor cairan pasien tersebut lagi. Pasien mungkin sudah sadar baik atau mungkin sudah kondisinya sudah stabil, tidak diperlukan suatu monitoring cairan masuk dan cairan keluar, bisa dilakukan bladder training terlebih dahulu, sehingga kita ikat dulu tuh gininya, selangnya, kemudian melihat refleks dari pasien, distensi dari bladdernya, kemudian kalau pasien sadar rasa ingin untuk kencing, kalau sudah seperti dilatih baru bisa dicabut bladder kateternya. Karena kalau tidak dilakukan bladder training pada pasien yang dipasangi kateter lebih dari 7 hari, biasanya akan terjadi retensi lagi dia gininya, kencingnya, sehingga harus dilakukan pemasangan kateter lagi. Kemudian pasien yang ketiga, pasien yang CKB itu sampai berapa lama dia harus dirawat. Jadi kalau pasien CKB itu kalau emang sudah stabil, kita berarti sudah tidak menilai GCS-nya lagi, kita melihat GOS-nya, jadi Glasgow Outcome Scale-nya. Ada yang memang sudah vegetatif dia seperti itu atau severe disability, jadi memang bukan GCS lagi sebenarnya patokannya, lebih ke GOS karena memang penanganan kita misalnya sudah selesai operasi, sudah dirawat di ruang intensif, namun GCS-nya segitu-segitu aja, itu berarti memang GOS-nya sudah vegetatif atau severe disability. Kalau memang dari respirasi sudah aman, tidak ada pneumonia, kemudian tidak ada sekret yang berlebihan, artinya refleks batuk sudah baik, pasien sudah bisa didudukkan, kemudian keluarga sudah bisa merawat, ya bisa dipulangkan dengan home care, dengan pelayanan home care. Dengan catatan mungkin harus ada perawat home care yang ke sana untuk merawat pasien, untuk merawat kalau misalnya pasien sudah dipasang tracheostomi, kanulnya itu harus dirawat, bagaimana cara merawatnya, kemudian untuk nutrisinya juga harus diajarkan. Jadi kalau pasien memang pulang dengan kanul tracheostomi, pasien pulang dengan pemasangan kateter atau pemasangan ILT, ya tidak apa-apa, tidak harus semua itu dilepaskan baru bisa pulang, enggak. Terkadang ada pasien yang memang ya home care-nya dengan pemasangan kateter, kemudian pemasangan NGT, tracheostominya masih terpasang terkadang. Nanti saat dia kontrol poli, kita evaluasi lagi apakah bisa dilepas atau tidak. Banyak pasien poli seperti itu kok, nanti belum kalau sudah balik ke bedah saraf, banyak pasien poli datang dengan kontrol CKB, pasien CKB datang tuh dengan GOS-nya memang outcome-nya yang vegetatif atau severe disability itu datang dengan kateter masih terpasang, kemudian NGT masih terpasang, tapi jarang sih kateter terpasang, lebih sering NGT terpasang karena untuk keperluan nutrisi. Kalau kateter terpasang kan tidak perlu, karena pasien kalau sudah bisa kencing bisa kita pasang pampers itu, jadi tidak terlalu perlu. Jadi untuk memulangkan pasien yang penting pasien sudah infeksi tidak ada, kemudian respirasi kardiorespiratori stabil, tidak ada gangguan, artinya ABC-nya sudah aman. Ya kalau untuk D-nya ya disability-nya memang mungkin karena outcome-nya memang segitu, sehingga ya gimana lagi, memang outcome pada pasien cedera kepala kan beda-beda soalnya. Ya, mungkin bisa dibantu Prof untuk tambahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, jadi pertanyaan dan jawabannya sudah ke arah klinis praktis. Jadi memang learning curve-nya akan membedakan penjelasan-penjelasan yang bisa diberikan. Ya, Biondi bertanya kan ya, karena memang ingin tahu dan mau tahu hal-hal tersebut di atas. Jadi untuk bronchial toilet kita lakukan pada pasien-pasien yang terpasang endotracheal lama atau tracheostomy kanul yang lama. Umumnya 3 hari sekali atau 2 kali dalam seminggu, perawat di ICU atau intensive care akan melakukan bronchial toilet.
Makanya BND kalau stase di neurointensif nanti sebulan setelah masuk berasrap akan menjalani stase. Perhatikan mereka ada pegang spike yang 20 cc di NaCl. Nah, diberi dulu preoksigenasi biasanya pasien-pasien yang terventilator. Saturasi dibuat di atas 95-100% lah selama 5 menit. Kemudian mereka akan disconnect ventilatornya. Suction siapkan, umumnya suction yang di ICU itu sudah yang non-trauma dan closed system. Tidak seperti kita di ruangan yang open system yang banyak menimbulkan infeksi pneumonia associated hospitalized. Jadi disemprot dengan tekanan tertentu 10 cc itu atau 20 cc, spooling, semprot, kemudian segera disaksen dibarengi oleh refleks batuk pasien yang memadai. Jadi hindari tidak menggunakan masker dalam hal penanganan bronchial toilet agar tidak tertular penyakit-penyakit airborne, karena sangat banyak dahak-dahak kental dan sekret-sekret yang akan dimuncratkan. Itu dilakukan 2-3 kali sampai tidak lagi dicurigai ada obstruksi pada ujung kanul ETT maupun ujung kanul tracheostomi. Bila masih terdengar ada suara napas tambahan yang harusnya tidak boleh ada, ETT diganti atau kanula tracheostomi diganti. Nah, itu usaha-usaha untuk menjaga toilet dari bronchial tetap. Kadang-kadang di ujung ETT itu ada plugging dia. Begitu Anda suction, dia akan terdorong, dia akan terbuka. Begitu dilepas, pasien menghirup napas, tutup dia lagi. Akan bingung melihat sudah dibersihkan, tapi kenapa saturasi turun terus. Nah, gantilah ETT. Idealnya 14 hari sekali ganti, tapi kadang-kadang pasien yang hipersekret dengan mungkin disertai fraktur basis atau fraktur maksilofasial, sekret bercampur darahnya akan sangat mengganggu airway, meskipun airway yang kita pasang sudah paten dengan balon. Ya, jadi pembersihan itu sangat tergantung dari evaluasi klinis, apakah ada suara napas tambahan atau dekompensasi dari VO atau ventilasi maupun oksigenasi yang tercatat di AGD dan saturasi SpO2. Itu tentang bronchial toilet. Nanti apa yang saya sampaikan, dia akan lihat sendiri dan mungkin akan lakukan sendiri, sebaiknya lakukan sendiri saat stase di neuroanestesi selama 1 bulan. Kemudian tentang kateter. Jadi umumnya kateter Anda pasang bila mana pasiennya satu memang tidak mampu berkemih sendiri, kedua tidak bisa berkemih sendiri karena lumpuh dan sebagainya, atau pasien yang belum sadar dan tidak ingin berkemih, itu pasang kateter. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan mampu melewati fase bladder training untuk mandiri kencing. Bila tidak mampu, tetap dipasang kateter, lakukan pergantian setiap 14 hari. Bila mana melebihi 1 bulan atau 6 minggu nantinya, pikirkan indwelling kateter atau self kateterisasi pada pasien yang sudah sadar. Bahwa pasien tidak sadar, ya prolong penggunaan kateter akan mengganggu atau menimbulkan resiko infeksi dan struktur maupun urosepsis. Nah, mungkin akan diganti ke kondom kateter bila tidak ada hambatan obstruksi mekanik maupun obstruksi neurologis pada fungsi berkemih. Bila tetap memerlukan kateter yang invasif karena hal-hal tersebut di atas, dilakukan sitostomi. Perawatan sitostomi mungkin lebih bersih dibandingkan dengan lewat bawah. Ya. Kemudian seperti saya sampaikan, kalau memang pasiennya bisa berkemih, mau berkemih dan ingin berkemih, ya tidak usah pasang kateter, lepas saja.
pasien spine misalkan itu yang akan lebih sering dia bisa lihat nanti dengan kateter pulang. Tapi tolong perhatikan apakah dia kateternya dower apa kondom. Nah, dua tipe di sana. Kalau kondom gantilah setiap 2 minggu sambil belajar training diikat 4 jam. Kalau sudah terasa ada hesitation, bantu dengan crane maneuver untuk membantu dia mengencingkan sendiri karena gangguan inkontinen maupun retensi itu akan membaik biasanya 3 bulan pasca spinal cord injury. 6 bulan dia akan mengalami suatu neurogenic bladder dan kemampuan kencingnya akan terkompensasi dengan sacral reflex. Jadi dia akan mampu kencing tanpa mengikuti perintah otak, hanya plexus sacralis memerintahkan otot-otot detrusor vesiculae untuk mengencingkan. Memang tidak sepuas kalau perintah dari pusat otak, tapi mampulah dia akan mampu untuk berkemih dengan sedikit retensi yang kadang-kadang perlu dilakukan urodinamik studi, sehingga indwelling catheter, latihan self kateterisasi juga diperlukan. Tentang kapan dipulangkan, ya yang Eka sampaikan memang benar. Patokan memulangkan itu satu pasien stabil, jadi jangan pasien dengan airway compromise, breathing dekompensasi maupun circulatory instabil dipulangkan. Kalau D memang tidak mesti harus GCS 15 ya Bun ya. Jadi selama pasien sudah stabil hal-hal di atas, dengan tracheostomi pun boleh pulang, dengan NGT pun boleh pulang, dengan kateter pun kalau memang belum sadar kan, belum mampu bilang kencing, hesitasi untuk kencing belum bisa pulang, asal ada keluarga yang mampu merawat di rumah, ada relatif yang bisa mengeskort di rumah untuk sekedar membersihkan jalan napas, untuk membantu. Tadi Eka sempat menjelaskan tentang abdominal thrust. Kalau kalian pernah dengar Heimlich maneuver, itulah yang dimaksud dengan abdominal thrust. Pembersihan paru-paru mana pasien dalam posisi duduk, didudukkan di kursi roda, dipeluk dari belakang dengan pasien sedikit bending forward, ditarik mendadak di bawah iga ke atas. Itu membantu dia untuk membatukkan, membantu diafragma, memberikan inisiasi refleks batuk. Kurang lebih demikian. Jadi ada yang mampu membantu begitu baru boleh pulang ya. Kalau dia Mr. X, Mrs. Y jangan ya. Kemudian mampu pasiennya thrive, succeeded to thrive, artinya mampu makan minum dengan mungkin dibantu, boleh pulang. Dibantu dalam keadaan ter-NGT, ada yang mampu memberikan 6 kali 200 cc susu, ada yang mampu membersihkan kateter dan cebok untuk feses, defekasi dan seterusnya. Itu boleh pulang. Atau pasiennya sudah mulai sadar, buka mata, mampu mengunyah dengan scoring yang diberikan oleh SPKFR bahwa pasiennya mampu tidak mengalami dysarthri, disfagi, dismasesi, boleh pulang ya. Jadi penilaian-penilaian itu akan didapatkan kesimpulan di otak setelah learning curve. Jadi memang harus menangani pasien. Selama pasiennya tidak bisa makan, tidak mau makan, tidak ingin makan, harus dibantu baik dengan total parentral, parsial parentral maupun personde. Bila sudah ada kemauan ingin makan, mau makan, bisa makan, sesegera mungkin jalur per oral. Per oral pun ada partially oral dengan dibantu sonde atau totally sonde. Ya. Kalau keluarga mampu melakukan hal tersebut di atas, pasiennya stabil, baru dipulangkan. Idealnya ya GCS 15 pulang. Nah, kita berbicara yang pasiennya tidak GCS 15. Ada pasien yang pulang GCS 9-13 dengan kemampuan to thrive-nya moderate, jadi dibantu bisa. Ada yang totally failure to thrive, tidak mampu sendiri untuk makan, minum, BAB, BAK. Nah, itu yang mungkin pulang dengan GCS di bawah 8.
terpasang tracheostomi kanul. Dipasanglah kanula yang logam dengan anak kanulnya, diajarkan cara membersihkan, termasuk speech therapy di rumah. Lepas anak kanul logam, ajarkan cara dia untuk sudah mulai buka mata untuk memfonasi A, U, E yang seperti biasa ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya tambahkan untuk penjelasan yang komprehensif tentang penanganan cedera kepala. Nah, sedikit tentang cedera spinal, mungkin penanganan di ICU mesti diperhatikan bahwa pada pasien-pasien hari pertama di ICU pasca operasi spine itu harus diperhatikan perawatan ventilatornya. Sesegera mungkin di weaning bila mana sudah mulai ada spontan atau memang pasiennya preoperatif spontan dan subaksial treatmentnya tidak mencederai C3, 4, dan 5. Jadi sesegera mungkin dipindahkan dari mode pressure control atau volume control ke SCMV. Mungkin mulailah dengan SCMV 12, kemudian 10, ya dampingi dengan hasil AGD, semuanya terkompensasi sempurna, segera weaning. Nah, mulai hari 2, hari ketiga, usahakan sudah sampai SCMV, mungkin ditambah pressure support, dan PIP-nya 3-5 untuk membantu mengembangkan paru sampai hari ke-5 dan ke-7 usahakan sudah lepas ventilator meskipun masih terpasang ETT dalam bentuk tipis. Nah, kalau bisa ternyata pasiennya membatuk yang adekuat dan ventilasi yang adekuat, dilihat dari tidak volume yang cukup, saturasi memadai, AGD PO2-nya di atas 100, PCO2-nya tidak melebihi 40, ekstubasi pasiennya. Tapi kadang-kadang muncul masalah lagi pasca ekstubasi, coba yang minimal invasif dulu. Face NRM, kalau tidak bisa CPAP non-mekanik atau non-invasif dipasang. Bila mana memang dibutuhkan ya reintubasi, bukan atau langsung tracheostomi untuk melakukan pintasan airway definitif karena kemungkinan pasiennya akan dependen ventilator. Itu yang biasanya di pasien-pasien spine, terutama servikal, karena itu lebih banyak kita tangani. Kenapa servikal yang lebih banyak terkena? Karena cedera-cedera head itu sangat berkaitan dengan spine neck ya. Jadi ada cedera kepala berat dengan cervical fracture, dislokasi dan seterusnya. Mungkin kalau kejadian-kejadian di luar negeri dengan kendaraan atau mass transportation service yang memadai jarang akan terjadi. Head injury pun jarang, tapi kalau orang bunuh diri, jatuh ketinggian itu lebih banyak ke thoracolumbo, lumbosacral. Nah, bukannya kita mensyukuri, tapi itulah kelebihan kita mendapatkan kasus-kasus yang sangat kompleks. Itu berkaitan dengan kerumitan dari ventilator. Jadi masalah belakangan ini karena tersedianya equipment yang memadai untuk melakukan stabilisasi. Permasalahan adalah perawatan pasca operasi yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan komplikasi surgery, tapi lebih banyak ke komplikasi post-operative care berupa infeksi, berupa deep vein thrombosis seperti yang Eka sampaikan, dekubitus, lupus, sampai ke arah gangguan kardiorespirasi maupun terjadi autonomic dysregulasi yang kadang-kadang sulit terdeteksi secara obvious hitam putih. Pasien-pasien yang dirawat saya operasi force of cervical, suhu tinggi, quad fever, nah itulah autonomic dysregulasi yang mungkin tidak ditulis oleh intensivis, tapi kita yang punya pasien tahu terjadinya kehilangan tonus simpatis, vasodilatasi, hipertermi, dan tidak
mampunya otonomi meregulasi dengan baik pelepasan panas, malah retensi panas, dan seterusnya. Mungkin itu tambahannya ya. Jadi setelah nanti stase masuk bedah saraf, melakoni pasien, nah itulah profesionalisme Anda akan mulai meningkat, learning curve. Tampaknya memangnya tidak mudah, tapi percayalah itu bisa kalian lalui. Ya sulit ya pasti, tapi kalau diambil bertahap, belajar pengayaan, kemudian menangani pasien langsung, hand to hand dengan sejawat anestesi, pasti Anda bisa menangani pasien-pasien yang prolong treatment di intensive care. Nah, karena waktu, saya kira tidak memungkinkan untuk pertanyaan lain karena Biondi memborong 3 pertanyaan sekaligus ya. Silakan penyaji kedua, Stefan, terima kasih.